monster spaghetti terbang yang mewakili agama cuma kata-kata gereja. Si Ahmad Muzzadik ini dia mengaku dirinya sebagai Al-Masih, Pak. Dia mengatakan mengirimkan surat terbuka. Dia mengatakan minta izin untuk menurunkan. Ada namanya, jadi si agamanya itu kayak kerajaan ubur-ubur. Wah. Aduh, ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Minggu kemarin kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Lagi berhalangan. Ya berhalangan. Lagi mens. Lagi mengerjakan proyek. Iya. Oke. Jadi setiap ketemu sama Anwar nih ada aja obrolannya nih ya. Ya gimana lah Pak, kita kan laki-laki. Jadi dapat kombonya menarik, dua laki-laki dipertemukan di tengah malam. Tengah malam di ruang makan. Iya, tempatnya gelap. Jadi otomatis obrolannya ya macam-macam ya Pak ya. Apa aja diomongin lah. Iya. Nah untuk obrolan malam ini War, gue ada berita-berita yang menarik menurut gue ya. Dari belahan bumi yang lain ya, bahwa ternyata bumi kita ini dipenuhi oleh ajaran-ajaran. Ajaran apa Pak? Oleh ajaran-ajaran yang kata orang ajarannya sesat. Oh jadi melenceng gitu Pak? Melenceng, tapi mau tahu melencengnya kayak gimana? Jangan kemana-mana, bersama gue Juan. Gue Anwar. Kita saksikan terus hanya di Another Podcast. Oke War, jadi gini, ada beberapa kepercayaan yang memang sudah diakui secara dunia kan? Iya, udah diakuin bener ya, udah diakuin. Ada gitu. beberapa lah, kita sebut aja yang pertama. Islam gitu, Kristen. Terus Kristen, Katolik. Oh beda ya, oh iya. Beda. Iya. Jadi Kristen kalau Katolik, Kristen Protestan, Kristen Baptis. Sama bukan? Advent. Gue tahu Advent rumah sakit. Pak itu jadi bercandain Pak. Enggak boleh. Oh boleh ya? Gue nggak tahu, gue taunya Advent itu rumah sakit di Bandung. Oh ada ya rumah sakit Ada. Advent? Ya gue kan lahir di sono. Oh gitu. Iya makanya gue taunya Advent rumah sakit. Oh iya, Advent itu kepercayaan gitu. Ya maaf Kristen ya guys, juga saya sih. nggak bermaksud menyinggung. Cuman saya emang bener-bener lahir di rumah sakit Advent. Lu Gitu. bener di rumah sakit Advent? Iya bener, gue nggak tahu. Nggak tahu kalau ada agama Advent. Nggak tahu gue, sumpah. Itu ada lagi Buddha, Hindu. Konghucu, Tao. Tapi ya kita taunya cuma sampai Hindu dan Buddha ya. Iya. Nah bagaimana kalau gua bilang ada ajaran-ajaran lain yang mungkin kita belum pernah dengar atau mungkin kita pernah dengar tapi itu dianggap sesat ya Pak ya. Iya, gue lumayan banyak lah ngedengarnya, cuman ya nggak tahu-tahu banget, soalnya gue nggak diajak join. Kalau diajak mau mikir-mikir dulu apa, kalau harus bayar 10.000 20.000 gak mau saya. Aduh bayar lagi. Mending buat bayar parkir. Gak mau, ketang saya juga gak mau bayar parkir. Mending bayar kopi. Iya. Oke, gue mau bahas dulu nih yang pertama nih. Kan kemarin gue denger lu juga ada beberapa yang lu tahu ya. Iya. Gue udah merangkumnya. Yang pertama nih, ini agak aneh nih. Apaan nih? Kayaknya udah kalau urusannya udah aneh, kayaknya aneh banget ya. Kalau orang percaya kepada, saya adalah nabi, saya adalah malaikat, mungkin kita pernah dengar. Oh iya, jadi percayanya pada seseorang yang mengaku gitu ya Pak ya. Dan kemungkinan rata-rata yang dianggap ajaran sesat itu adalah mereka-mereka yang mengambil ajaran yang udah ada dan direnovasi sama mereka. Direnovasi, dirubah menurut keinginan mereka. Iya, gimana kehendak mereka ya Pak ya. Betul, terus mereka mengaku merekalah pimpinannya dan merekalah adalah nabi atau Tuhannya. Sang juru kunci ya. Kunciannya. Juru selamat ya Pak ya. Mesiasnya. Tapi di sini ada satu aliran yang menurut gua agak aneh nih, agak absurd nih. Waduh. udah kayaknya aneh banget nih. Namanya pasta varianisme. Lebih ke menu ini ya, Pizza Hut ya. Pasta varianisme. Oh, pastanya bervariasi. Banyak variasi. Carbonara, Bolognese, Alfredo. Nah, ini adalah kepercayaan di mana mereka mempercayai gereja monster spaghetti terbang. Gue gini Bar. Gereja monster spaghetti terbang, itu aja menurut gue ada 4 kata yang berbeda. 4 kata yang gak bisa disatuin. Gak bisa. Ya, Pak ya. Iya, hujan makin deras kayak War ya. Jadi menurut gua gereja
monster spaghetti terbang yang mewakili agama cuma kata-kata gereja. Mewakili kekristenan gitu loh. Terus sisanya monster spaghetti. Iya, tapi kok gereja ada monsternya, terus monster spaghetti terbang pula. Aduh. Gua nggak bisa ngebayangin ya spaghetti terbang aja menurut gua udah kayak spaghetti tumpah gitu. Iya. Aur-auran. Jatuh. Iya, gitu, berantakan. Ini monster. Ini monster. Apa bentuknya gumpalan besar? Gitu? Matanya di mana, mulutnya di mana? Matanya meatball. Oh, iya, meatball. Meatball. Hidungnya apa itu satu helai yang jatuh. Itu udah nggak masuk akal mereka. Asalnya dari mana, War? Dari Amerika Serikat dan terbentuk pada tahun 2005. Mungkin gua nggak ngerti ya, mungkin pendirinya berpikir pada saat dia lagi makan pasta gitu, oh dia enak ini pastanya. Kayak dapat ilham gitu, Pak. Aku akan sembah kamu karena kamu enak. Oh, iya. Jadi ajaran intinya adalah dunia ini diciptakan oleh Flying Spaghetti Monster. Si monster tadi tuh yang monster yang spaghetti terbang. Ya. Terus udah gitu pengikutnya akan memakai saringan mie instan di kepala saat ibadah. Saringan gitu. Saringan yang itu kali yang kayak tampah ya. Yang buat meniriskan mie kan. Terus dipakai di kepala. Terus gua nggak kebayang ya pada saat mereka ibadah gitu mereka lihat teman-teman di sekitarnya masa nggak ketawa sih. Kayak kagak konyol gitu ya, Pak. Nggak terasa konyol gitu. Terus apa yang didoain, War? Kebayang gak lo? Oh, spaghetti. Tolong berikanlah aku rezeki yang banyak gitu. Gue bilang, oh spaghetti, jadikanlah aku al dente begitu. Supaya gak nempel di gigi gitu. Del Monte ya, Pak. Aduh, Del Monte sausnya. Aduh, spaghetti pilihan kamu adalah fettuccine atau pasta-pasta yang lain. Gue gak ngerti ya doanya apa. Terus begitu, yang lucunya adalah mereka lahir dari aksi protes mahasiswa terhadap kurikulum intelligent design. Intelligent design. Jadi di sekolah mereka ada yang namanya intelligent design. Terus Terus mereka bilang, jadi agama ini sebenarnya ya benar kata kita tadi. Emang Parodi aja. Parodi gitu. Iya. Jadi kayak bentuk satir ya, Pak ya? Bentuk satir. Tapi memang beneran ada perkumpulannya, Wah. Beneran ada perkumpulannya. Dan mereka percaya bahwa makhluk sucinya selain spaghetti terbang tadi adalah bajak laut. Bajak laut, Pak. Gimana bentar. Ini spaghetti. Terus ini bajak laut. Nyambungnya di mana, Pak? Nyambungnya di mana? Kan bajak dimana? laut nggak makan spaghetti ya, War ya. Aduh, gua nggak ngerti lagi deh. Terus mereka juga punya ini surga dan nerakanya mereka sendiri. Oh iya. Surganya itu katanya ada di Gunung Bir sama Bir, di jadi pabrik. gunungnya itu bir gitu. Iya, jadi gunung yang mungkin laharnya bir gitu ya. Oh, lahar bir gitu ya. Jadi Jadi kalau meledak nikmat. Sama pabrik striptis. Austria. Tapi itu surganya kan? Itu surganya. Kalau nerakanya gimana, Bang? Sama juga Sama gimana? gunung dengan bir tapi birnya basi. Udah nggak ada soda. Anyep, Expired ya, Pak. Bir anyep. Bir anget jangan-jangan. Aduh, Atau soju anget kali ya. Oke. Oh, iya. Direndam ya, Pak. Kalau soju anget gue pernah tuh minum. Oh, enak. Tragedinya. Aneh, Pak. Gimana rasanya, Pak? Gimana atuh alkohol anget? Ya hilang alkoholnya mah. Oh iya? Rasa alkoholnya hilang kayak air tape. Kayak air tape gitu? Kayak air tape anget. Gitu. Nah itulah tadi ajaran dari spaghetti monster. Tapi Flying spaghetti monster. kan si agama ini itu, gue tadi lihat-lihat ya, Bang. Jadi kayak gue juga kan emang kita kan mau ngebahas topik ini nih. Jadi gue sedikit melakukan research ya, Pak ya. Nah jadi kan ini agama ini dasarnya itu satir kan, Pak ya. Tapi yang lucunya itu, jadi si agama ini diakuin secara resmi, Pak. Serius? Iya, Ini gue seriusan. baru tahu malah gue nih. Jadi ada beberapa negara yang ngakuin monster spaghetti terbang ini sebagai suatu agama, Pak. Siapa Kayak negara New Zealand sama Belanda. New Zealand Iya, sama Belanda. sama Belanda, Pak. Apa mungkin mereka negaranya trauma kali makan spaghetti jadi Nah, spaghetti jadi- ini dijadiin Tuhan gitu. Jadi mereka itu diperbolehkan kalau misalkan mereka pengen bikin SIM gitu, Pak ya. Jadi mereka pakai saringan di kepala boleh. Terus mereka bilang, kamu kalau di kita kan ditanya ya, nama kamu siapa? Agamanya apa nih dicatat di sini? Gitu. Agamanya saya Flying Spaghetti. Flying Spaghetti Monster. Kayak aduh, polisinya ini seriusan, ini lagi bercanda apa kagak ya? Saya tangkap jangan. Tapi diakuin. Iya, ya dia kan? udah diakuin kan gitu ya. Nah sebelum gua tutup nih si Spaghetti Monster ini, mereka punya
doanya mereka sendiri. Gimana doanya, Pak? Yang tadi gue bilang itu ya, itu belum lengkap Oh, belum. doanya. Doa lengkapnya adalah mereka ibadah tuh sambil bilang, oh spaghetti, berkahilah carbonara kami. Carbonara itu sebagai Rezeki. Oh, rezekinya ya. Berkatilah rezeki kami. Jadi sebutan-sebutan itu rezeki-rezekinya mereka, mimpinya mereka. Mereka namain pakai nama-nama jenis Spaghetti. masakan spaghetti. Carbonara, aglio olio, Aglio. Terus apa lagi? Bolognese. bolognese, Alfredo, suka-suka mereka lah. Itu aneh sih. Iya, gue juga gak kebayang gitu. Ini yang ngebuat siapa pertama, ini tanggung jawab boy. Lu ngeparodiin ini seriusan lu, ada Udah yang gitu ada ada yang pengikutnya. diakuin lu. Udah gitu ada pengikutnya dari negara lain. Iya, aduh. Gue juga ada nih, Bang. Jadi namanya itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Oke, kayak pernah denger gue. Pernah dengar lo, pernah dengar. Kayak ini pernah dengar lo, kayak si Ahmad Musadek. Oh ya, gue Ahmad tahu, Musadek, gue Pak. tahu. Ini. Yang mengaku sebagai nabi bukan? Iya, jadi dia itu kayak si Ahmad Musadek ini dia mengaku dirinya sebagai Al-Masih, Pak. Al-Masih. Iya, Al-Masih Oke. atau sebagai Mesias, Pak. Mesias. Sebagai juru penyelamat pokoknya. Jadi secara gak langsung juga berarti kan dia sebagai juru kunci, sebagai juru selamat, sebagai Imam Mahdinya lah Pak di Iya. kita. Jadi kayak dia itu berarti dia udah mengakui Nabi Muhammad. Nah tapi jadi dia itu kayak banyak banget ngerevisi Pak. Ngerevisi Jadi dari dia- ajaran Islam. Iya, ngerevisi dari ajaran Islam. Kayak salah satunya itu jadi dia ngerevisi. Kan kita punya kalimat syahadat ya Pak ya. Jadi dia itu ngeganti yang awalnya Muhammad jadi Al-Maud. Jadi kan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad lah Rasul Allah. Nah, dia ngeganti jadi kayak bayangin loh Bang, ini kayak kan itu tuh sebagai salah satu rukun di kita ya Pak, sebagai salah satu cara kita buat masuk agama Islam. Nah, dia Syarat utama. Iya, syarat utamanya, tapi dia bisa berani gitu ya Pak ngerubah gitu. Jadi gue sebagai orang yang termasuk sebagai orang Islam juga jadi rada sedikit tersinggung gitu Pak sekarang ini. Jadi dia ngeganti kalimat yang sakral itu. Iya, ngeganti dengan nama dia. Namanya gitu, diganti dengan nama beliau. Pak. Iya. Untuk melakukan rekrutmen. Iya, buat kalau misalkan pengen join agama si Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu jadi harus dinyebutin Kalimat syahadat itu. yang direvisinya Oh. gitu. Tapi apa sih ajaran dia emang? Jadi dia itu sebenarnya kayak dia itu menyatukan agama-agama Pak. Jadi kayak agama-agama Abrahamik. Jadi kayak Katolik, Yahudi, Kristen sama Islam sama dia digabung-gabungin Pak, disatukan, di shake. Aduh, di mix. Ya di mix. Nah, dia itu juga dia juga ngajarin bahwa rukun Islam itu ada di rukun Islam itu gak perlu banget lah. Kayak sholat 5 waktu, terus zakat, naik haji itu sama si Ahmad Musadek ini jadi nggak perlu itu mah. Udah nggak usah. Jadi mereka bilang bahwa ajaran-ajaran dari Islam yang selama ini penting banget gitu ya. Iya. Yang dianggap lu kalau Muslim lu harus menjalankan ini Iya, syariatnya. sama dia nggak usah gitu. Dia malah bilang nggak usah. Nggak usah sholat lu ngapain kata dia. Jadi tapi dia juga ngganti sih. Jadi kan yang sholat 5 waktunya nggak ada. Nah dia itu ngganti sama sholatnya itu di jam 00.00. Oke, jadi ibadahnya hanya sekali. Dia di ibadahnya cuma sekali. Nggak Tapi tahu di jam berapa. Tapi gue 12 nggak tahu teng. berapa ya. Nggak tahu berapa lama. Mungkin sampai besoknya lagi. Waduh. Jadi jam 12 itu mereka harus Wajib. Sholat. Iya harus langsung sholat gitu. ibadahnya juga sholat juga. Sholat juga sama kan. Pada akhirnya dia tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi gitu. Oh, Nabi cuma Muhammad dia- SAW sebagai nabi. Cuman dia itu Memodifikasi. Iya, jadi bahwa saya adalah nabi setelah dia. Saya adalah Imam Mahdi gitu, Pak. Nah, Dia mengaku dirinya nabi ya. iya dirinya nabi. Nah, terus pas tanggal 5 Oktober 2007, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu adalah aliran yang sesat. MUI juga minta buat pemerintah supaya aliran ini udah di shutdown aja. Dibubarkan. Dibubarin. Nah, terus si Ahmad Musadek apa nasibnya? Nah, dia sama pengikutnya itu ada yang dipenjarakan. Oh, akhirnya dibawa ke ranah hukum ya. Iya. Tapi Oh, belum selesai? belum. Aduh. Tapi pada tahun 2011 kan dia si Ahmad Musadek itu di penjara 4 tahunan lah kalau nggak salah. Kalau salah tolong dibenerin ya guys ya. Nah, tahun 2011
dia keluar dong, saya Bebas. bebas. Mungkin dapat parol atau gimana ya. Mungkin karena rajin berkebun. Iya, berkebun jadi dia langsung dikeluarkan. Setelah keluar dari penjara, apa yang dilakukan, Pak? Berbaur dengan masyarakat. Betul sekali. Berbaur dengan memberikan agama baru. Oh, dibikin baru lagi? Bikin baru lagi, Pak. Tapi namanya udah bukan Al-Qiyamah Al-Islamiyah, ganti nama dia, Pak. Jadi Gerakan Fajar Nusantara. Yang disingkat menjadi Gavatar. Yoi. Gue pernah denger itu, gue pernah dengar. Tapi kayak sebenarnya kan Jadi- kelompok ini tuh masih dianggapnya ormas, Pak. Awalnya dianggapnya ormas. Jadi dari yang pertama mereka bikin ajaran itu, si bapak ini bikin ajaran itu dianggapnya ormas. Iya, dianggapnya ormas. Tapi ya biasa masyarakat kan kalau misalkan merasa gelisah mereka langsung gak enak hati nih. Jadi gimana ya? Jadi di si Gavatar itu banyak banget orang yang hilang, Pak. Hilang. Iya, hilang, lenyap di telan bumi gitu, Pak. Nah, terus si kelompok karena banyaknya orang-orang hilang itu, jadi kelompok ini dituding sebagai organisasi yang menyesatkan, Pak. Meskipun mereka belum, gak tau, gue lupa sih. Jadi kayak mereka kayaknya belum mendeklarasikan mereka sebagai agama baru. Cuman mereka itu udah jadi ormas, jadi organisasi. Tapi organisasi ini rada nyebelin gitu, Pak. Nyebelin, kayak sedikit menyesatkan kayaknya. Karena Ya sama, balik lagi. Jadi kayak di si kelompok ini, di kelompok ormas ini kayak mereka gak mewajibkan sholat 5 waktu. masih sama Masih ajarannya sama, pada mirip-mirip. akhirnya sama aja. Jadi kayaknya ini versi 2-nya. Kayaknya rame, jadi lanjut part 2. Part 2 ganti nama. Yoi. Nah terus kayak ada, jadi kayak cara nebus dosanya itu kayak jamaahnya itu harus ngasih duit ke si Ahmad Mossadegh ini. Oh, jadi cara nebus Tolong dosanya maafkan bayar. saya. Jadi Selamatkan saya, lepaskan saya. Jadi cara nebus dosa mereka adalah dengan membayar sejumlah uang atau upeti ke Yoi. petingginya. Kayak gitu, Pak. Nah Oke. terus balik 2011 dia ngebikin, 2016 MUI, aduh kamu lagi. Tapi lumayan ya bertahan 5 tahun ya. Iya, bertahan 5 tahun lumayan loh. Maksudnya dari dia keluar bisa sampai ngumpulin jemaat lagi, sampai ngumpulin orang-orang dan modal buat bikin itu. Buat bikin kan Kantornya. lumayan dapat uang penebusan dosa, Pak. Oh iya. Banyak yang berdosa ya. Iya, banyak banget tuh saya. Terus mereka si Gavatar ini dianggap sebagai metamorfosis dari Al-Qiyamah Al-Islamiyah tadi. Mereka jadi cuma Ganti nama. kupu-kupunya, iya, udah jadi ini. Nah, terus sebagai respon ya pemerintah kita ngebubarin si Gavatar ini, Pak. Nah, dan Ahmad Mossadegh pun divonis lagi 5 tahun. Ditangkap lagi. Iya. Aduh. Tahun berarti 2016, 2021 ada agama baru lagi nggak waktu itu? Covid. Oh, COVID agamanya. Agama COVID. Sektenya COVID ya, Pak ya. Menyembah virus. Nabinya siapa? Dokter. Dokter. Kalau dokter juga Covid juga kena. Kalau ngomongin dari segi ajaran sesat yang di Indonesia, gue jadi inget satu kepercayaan lagi nih yang waktu itu cukup viral pada zaman belum banyak sosial media. Ajaran dia lumayan viral nih. Oh iya. Ada namanya ajaran Eden. Eden. Dengan pemimpinnya bernama Lia Aminuddin atau dikenal sebagai Lia Eden. Oh ya, Eden. Ya. Siapa sebenarnya Lia Eden ini? Eden itu gue kayak familiar kayak Eden gini. Eden itu kayak taman surga gitu. Iya, kalau di Alkitab Eden itu adalah taman surga lah, tempat Adam dan Hawa dulu pertama kali hidup gitu ya. Oh iya, taman Eden ya Iya. disebutnya. Nah, jadi mungkin ajaran Eden ini mengacu kepada agama Kristen dan juga menggabungkan yaitu tadi agama-agama Abrahamik. Oh gitu. iya. Kayak Jadi- Yahudi, Kristen dan Islam Iya, terus ya. jadi polanya masih mirip, Mirip ya. sama-sama ngambil dari ajaran Abrahamik. Dan lucunya, Lia Eden ini, dia itu awalnya adalah seorang perangkai bunga di stasiun TV TVRI. Oh iya, botanis Waktu gitu. iya, waktu gua kecil, gua taunya nyokap gua kasih tahu bahwa lah ini mah dulu yang suka ngerangkai bunga di TVRI gitu. Terus tiba-tiba hilang dari peredaran, guys. Muncul-muncul sudah Saya Nabi. saya adalah Mesias. Ini perannya aneh nih orang nih. Agak lucu soalnya. Yang pertama, Iya. dia mengaku dia adalah Mesias. Mm-mm. Kemudian dia mengaku dia adalah Bunda Maria. Jadi Mesias iya, Bunda Maria iya. Iya, terus Dia masih ada? mengangkat anaknya dan mengatakan kepada khalayak ramai bahwa anaknya adalah Nabi Isa. Oh iya. Iya, jadi dia Maria, ini Bisa anaknya. ngangkat
orang gitu ya? Bisa. Kayak dapat tunjangan kehormatan, Pak. Ya. Jadi dia mendapat tunjangan kehormatan untuk menghormati dirinya sendiri. Yang unik dari Lia Eden ini punya para pengikut yang semuanya berpakaian serba putih dan mereka itu gua anggapnya bukan orang-orang bodoh, Mereka punya pekerjaan yang jelas, semua berpendidikan, gitu, punya penghasilan yang jelas, dan mereka emang orang-orang yang punya skill, emang ahli dalam sesuatu ya. Iya, Pak, ya? jadi maksudnya ketika mereka, namanya juga ini ya guys ya, namanya ajaran sesat, berarti kan mereka nggak mungkin bergeraknya cuma, mungkin awalnya sendirian, tapi setelah itu mereka kan harus bikin semacam organisasinya. Iya. Harus ada ketuanya, harus ada siapa wakilnya, ada punya jabatannya masing-masing. Iya, siapa yang bisa marketingin, ya kan? Siapa yang bisa ngebawa cerita-cerita tentang ajaran kita keluar untuk narik rekrutmen orang baru lagi dan segala macam. Mereka udah ngebagi strukturnya itu, Udah terstruktur dengan baik. Udah rapi, makanya pengikutnya nggak sedikit. Gitu. Nah, cuma mungkin kesalahannya adalah dia mengklaim bahwa pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia mengatakan mengirimkan surat terbuka. Dia mengatakan minta izin untuk menurunkan UFO di Monas. Karena katanya minjem UFO-nya dari area 51 ya Pak ya? Iya, dari episode pertama kita area 51. Jadi dia bilang katanya dia mohon izin karena ingin mendaratkan UFO di area Monas. Halo Pak Joko, ini tolong ya, itu orang-orang yang di Monas disingkirin dulu. Di-clear ini up UFO dulu. Saya mau datang soalnya. Iya. Nganterin tamu saya. Nah, tamunya itu siapa pertanyaannya? Yang dia klaim dia bawa UFO itu untuk membawa tamu kehormatan. Siapa tuh Pak? Malaikat Jibril atau Malaikat Gabriel. Karena dia mengklaim juga dirinya adalah Malaikat Jibril. Tapi kok dia jadi tamu juga gitu Pak? Ya, mungkin Jibril ada beberapa kali. Oh. Dia menganggap dia itu salah satu. Dia salah satunya gitu. Jadi maksudnya dia mengklaim, ya banyak ya klaimnya ya. Dia mengklaim dia Mesias, dia mengklaim dia. Gue ingat nih Bang. Kayak tahun 2000-an lah. Pokoknya jadi kan MUI ngelihat bahwa ini ada agama baru nih, lucu nih. Sama MUI itu mereka dilarang Pak. Udah dianggap aliran sesat. Nah ini aliran Eden itu. Iya, aliran sesat. Jadi dianggap aliran sesat. Nah terus Lia Eden ngebales Pak. Dia ngebuka undang-undang Jibril. Iya itu gue tahu tuh. Iya, jadi di dalam undang-undang itu jadi dia ngutuk MUI karena MUI dianggap sesat malah. Iya, dibalikin sesat. Jadi kayak dia nggak berlaku adil lah kepada si ajaran Eden ini, Pak. Jadi dia minta diakuin. Iya, minta diakuin. Dan waktu pas kapan ya, pada saat itu waktu itu gue masih ngelihatnya artikel ya. Jadi artikel yang isinya gini, ini lucu nih. Nah jadi dia pernah nantang dengan keyakinan dia bahwa dia adalah jelmaan Jibril dan Bunda Maria. Jadi dia merasa punya power yang sangat besar. Iya. Untuk bisa membasmi segala macam mitos dan kepercayaan yang salah menurut dia yang ada di tanah air. Ya, apa yang dia basmi? Pengen tahu. Dia ngebasmi kuntilanak kah? Enggak, jadi kan dia mengklaim bahwa dia jelmaan Bunda Maria. Jadi gendernya perempuan ya. Jadi dia mencari lawan yang sepadan yaitu perempuan juga. Megawati. Kamu salah. Aduh. Anaknya. Jadi dia merasa kamu tidak bisa mengambil tata saya, hai Nyai Roro Kidul. Sedap. Saya tantang. Pertarungannya epik banget. Dia datang ke pantai selatan, bro. Pakai baju hijau. Mungkin ya. Jadi dia menantang Nyai Roro Kidul untuk keluar. Jadi dia dengan disaksikan oleh para pengikutnya menantang. Di pantai selatan nggak terjadi apa-apa, cuma ombak gitu loh. Keseret. Tapi kan orang-orang ngelihat ya, nih orang pakai baju sama semua putih, kan baju mereka putih ya. Setahu gue ya mereka pakainya putih. Mereka nggak mau sama nama kompetitor. Ya gitu. Jadi mereka menantang segala macam bentuk-bentuk jahiliyahnya pantai selatan. Mereka tantang di situ. Tapi ya sekali lagi mereka hanya berdiri di pantai menunggu sesuatu terjadi tapi tidak terjadi apa-apa. Dan mungkin dengan demikian dia mengklaim dia menang. Takut mereka. Takut gak berani nongol. Cupu. Padahal kalau pas mereka berbalik, mungkin Nyai Roro Kidul gak datang dalam bentuk nyanyinya ya, langsung ombak gitu, selesai. Assalamualaikum. Nah, ya akhirnya yang dari berita yang gue tahu dia sempat ditangkap akhirnya karena dianggap ajaran sesat. Dia dijebloskan ke penjara tuh 2 kali, 2 kali. Sepengetahuan gue, selama gue hidup gue tahu dia ditangkap emang 2 kali gitu. Tapi penyebabnya nih gue bacain ya. Lia sempat di penjara pada tahun 2006, tepatnya 29 Juni.
itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 2 tahun dengan dakwaan telah menodai agama dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta penyebaran kebencian. Ya itu kali tadi sama MUI. Iya. Gitu kan. Undang-undang Jibril. Aduh, itu 2006 ya. Terus ditangkap lagi pada 2 Juni 2009 selama 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun dengan dakwaan menista dan menodai agama. Ya mungkin gini ya menurut gua, War. Kalau dia mungkin pada saat itu kepercayaannya seperti si spaghetti tadi, nggak mengacu pada agama tertentu. Iya. Nggak dikonstruksi dari agama lain. Lu nggak memodifikasi agama yang udah ada, mungkin akan lebih aman gitu loh. Dianggapnya bercanda kan. Iya, jadi kalau lo memodifikasi agama yang termasuk 3 besar, Abrahamik yang pengikutnya di dunia ini cukup besar, kecuali Yahudi ya. Karena Yahudi hanya berlaku buat umat Yahudi gitu. Walaupun ada yang mengklaim yang lain, oh kami keturunan Yahudi gitu, kami nggak tahu ya. Cuma ajaran lain seperti kekristenan dan Islam itu kan cukup besar. Iya. Nah mereka itu ketika lo kotak-katik ajaran Abrahamik ini, ya berani banget gitu ya. Lu siap-siap aja berlawanan sama hukum, apalagi di Indonesia. Iya, yang pekat ya Pak ya. Iya, yang cukup besar pengikutnya gitu loh. Jangan coba-coba. Iya. Mungkin kamu bisa bilang kamu lahir dari sebotol air mineral gitu ya ajarannya. Mungkin masih lebih masuk akal. Pemuja rendang gitu ya. Iya, misalnya kamu memuja rendang, kamu memuja nasi kuning, mungkin lebih masuk akal gitu. Kayaknya mending menyembah kaos kaki raksasa di SpongeBob ya. Atau misalnya cacing besar Alaska gitu kan gitu. Mungkin lebih masuk akal. Aduh, kita ngomongin SpongeBob begini gue jadi keingetan satu lagi Bang ini. Apalagi nih SpongeBob nih? Tahu lu, ada namanya, jadi si agamanya itu kayak kerajaan ubur-ubur. Gue pernah denger nih. Beberapa tahun yang lalu gue pernah denger ya. Nah jadi si kerajaan ubur-ubur ini jadi ada sebuah kelompok Pak. Dia itu didirikan oleh pasangan suami istri. Oke. Namanya itu Rudi sama Aisyah. Oke. Di Jalan Sayabuluk, Kota Serang, Banten, Jawa Barat ya. Ya, tahun 2018-an lah. Jadi kelompok ini dia itu menganggap bahwa kelompok ini adalah perwujudan dari Nyi Roro Kidul dan jadi Nyi Roro Kidulnya itu digabung-gabungkan sama unsur-unsur kepercayaan lokal dan agama Islam. Oke, jadi dia menyatukan tiga hal yang sangat berbeda gitu Pak. Nyi Roro Kidul, terus unsur-unsur kepercayaan lokal mungkin kayak kuntilanak, terus sama ajaran Islam. Digabungin Pak sama si kerajaan ubur-ubur ini. Kesel gue dengernya. Iya kan? Jadi kayak si kerajaan ubur-ubur ini, jadi mereka itu mulai naik daun karena mereka itu udah melakukan beberapa ajaran dan praktik yang dianggap sama kita menyimpang lah Pak. Misalnya apa? Jadi mereka bikin apa gitu War? Jadi buat contoh kecilnya itu, jadi mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan. Hah? Jadi iya waduh berani banget. Sumpah. Jadi si Aisyah ini dia juga ngaku sebagai dia adalah ratu ubur-ubur. Apa sih? Terus apa peran ubur-ubur dan Nyi Roro Kidul? Sama aja kayak tadi bajak laut sama spaghetti, gak nyambung. Iya sih gak nyambung. Kebanyakan nonton SpongeBob ya? Iya, kebanyakan nonton SpongeBob. Dan pokoknya si Aisyah juga dia juga mengakuin selain ya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah perempuan, jadi dia itu mendeklarasikan diri dia itu sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Apa sih udah ubur-ubur Nyi Roro Kidul? Kayaknya beres kalah tadi sama Lia Edon. Langsung bikin agama baru buat ngelawan. Iya. Nah, tapi pengikutnya ada War? Ada yang percaya War? Ada yang percaya. Jadi kayak setiap malam Jumat nih Bang, mereka itu kayak bakal ngelakuin zikir, terus bakal berdoa di setiap malam Jumat itu sampai dini hari. Dengan tujuannya coba tebak apa Pak? Apa? Ngecairin duit. Duit ujung-ujungnya? Ngecairin duit dari Bank Swiss. Dari Bank Swiss? Ini udah mulai aneh ya, udah sangat aneh menurut gua. Dari Bank Swiss. Aduh kalau misalkan kita ngomongin itu aneh sih aja. Makin kesel gua dengernya. Iya kayak kan aduh. Kalau lu main-mainnya udahlah, kata gua juga udah muja kaos kaki SpongeBob aja lah apa sih? Kalau cuma sampai batas ubur-ubur sama kepercayaan mitos ya udah deh ya gitu. Tapi jangan dicampur ke agama. Iya Pak, ini mereka yang nggak tahu aja Indonesia itu sebagai populasi Islam terbesar di dunia kan Pak. Terus lu acak-acak ya iyalah. Belum lagi pekat tahu senggol bacok. Kesenggol dikit. Iya maksud gue kalau misalnya kalian memang mau membuat ajaran yang menyimpang,
janganlah dicampur dengan ajaran-ajaran agama yang udah Iya. ada, apalagi ajaran agama besar. Iya, Lu udah salah kaprah dah di sini gitu. Kan pada akhirnya juga dia si Aisyah dan suaminya mungkin langsung ya kenal apa ini udah Iya. masuknya penistaan agama. Penistaan, karena ada agama yang dinistakan War, Iya. ya kan? Bukan kalau lu bikin kepercayaan sendiri mau jadi ubur-ubur kek, mau jadi bulu ketek terserah gitu ya. Bebas ya terserah. Bebas aja, nggak ada yang larang. Mau sendiri aja bro, jangan bawa-bawa yang lain gitu. Ya kalau misalkan gua ngelihat ya Bang ya, jadi kayak orang-orang yang menistakan agama atau yang menciptakan aliran sesat, kita singkirin dulu lah si ubur-ubur. Ya. Si ubur-ubur itu kan Nggak kita kan termasuk lah. ya kita mereka pun mengakui bahwa mereka itu cuma sebatas satir ya Pak ya. Cuman kayak agama-agama tadi yang kayak si Ahmad Musadek, terus Telia Eden, terus sama kerajaan ubur-ubur ini, jadi mereka kayak kok bisa sih Pak ya? Kayak mereka tuh mentalnya kuat loh kalau menurut gua. Kayak lu kepikiran gak sih kayak lu bangun tidur, gue mau ngapain? Apa gue jadi nabi aja ya? Iya. Kan kayak apa kepikiran Apa yang terlintas di kepala mereka di kepala gitu lu ya? pertama kali ketika lu berpikir bahwa lu adalah orang terpilih gitu kan? Iya, mereka adalah juru kuncinya, juru selamatnya. Tapi gak bisa dipungkirin juga Pak bahwa mereka ini bisa ngebuat seseorang buat join ke agama mereka Pak. Meyakini. Iya, ngebuat orang lain yakin mereka itu adalah sebagai titisan Nyi Roro Ya. Kidul. Mungkin itu tadi ya yang gue juga sempat pikirin dan gue sempat berpikir bahwa hanya orang-orang yang mungkin katanya lemah iman itu yang akan terpengaruh oleh Iya. hal-hal semacam itu. Iya, iya. Jadi pondasinya kurang Iya. gitu, atau mereka yang tidak puas Gampang dengan dihasut ya Pak. iya, tidak puas dengan apa ajaran yang mereka dapat dari kecil dari lahir, tapi mereka nggak mendalami gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya gampang digoyang. Sama gitu mereka ya. juga jago banget S3 marketingnya. Iya. Mereka kalau misalkan emang masuk ke ekonomi gitu kan jadi cum laude Pak. Cum laude mereka. Karena emang susah loh meyakini seseorang akan sesuatu yang tidak ada, tapi diolah sebagaimana kemampuan Rupanya, mereka, bentuknya. diyakini bahwa hal itu ada, gitu. Itu kan abstrak ya. Iya. Agama pun sebenarnya meyakini orang, tapi kan bukti-bukti ajarannya ada. Iya. Tapi kan kalau ajaran sesat nggak ada Gak buktinya, ada gitu loh. gimana ya? Ya itulah makanya menurut Kebayang gua. apa mereka bener kayak saya bangun tidur nanti saya akan jadi nabi. Terus saya punya pengikut banyak gitu Iya. ya. Followernya di IG tapi. Gimana War, lu kira-kira tertarik gak bikin? Menarik sih. Aduh menarik. Gue mah gak berani udah. Ya enggak lah. Ya cuman ya gimana lah Bang ya. Ya udah, kalau dari gue sih ya kita yang lurus-lurus aja ya War ya. Kita yang lempeng-lempeng aja bahwa agama yang ditetapkan oleh pemerintah yang diterima di Indonesia udah jelas ada 5 kepercayaan. Ya dari maka percaya. Dari 5 kepercayaan itu ya itu mah emang udah jadi 5 agama major lah ya Pak. Iya. Jadi emang udah besar dan gak menyesatkan kayak yang tadi sebelum-sebelumnya Iya, gitu. tidak. Meskipun emang setiap ajaran pun berbeda kan. betul. Tapi Jadi, nggak benar-benar menjelekkan tetangga gitu lah Pak. Jadi nggak ngerubah. Iya nggak ngerubah gitu. Ya, jadi maksudnya sekarang balik lagi ke kita masing-masing tentang apa yang mau kita percaya, tapi kita percaya adalah di luar 5 ajaran itu mungkin perlu dikaji ulang gitu, apa-apa aja gitu. Nah, sekarang gimana buat kalian? Gimana kalian nih penonton yang menyaksikan barusan? Apakah maaf ya kalau misalkan sebelumnya, mohon maaf kalau misalkan ada pengikut-pengikut yang tadi. Iya. Cuman ya saya pribadi berpendapat dong. Iya. Dan menurut saya ini lucu gitu. Ya, ini hanya pendapat kita aja ya. Balik lagi kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, tulis di kolom komentar di bawah sini. Atau kalian punya cerita mengenai orang yang kalian kenal atau jangan-jangan kalian sendiri pernah ada di ajaran yang katanya sesat. Cerita dong di bawah, kita pengen tahu gitu. Akhir kata, gue Juan Angelo. Gua Anwar Mahardika. Kami berdua izin pamit dari Another Podcast. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa ikuti terus petualangan kami Mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Another Side. Side.